Terima kasih Kang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sekalian, rekan media yang telah meluangkan waktu untuk mencari informasi dalam konteks kebenaran apa sebetulnya yang terjadi sih di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait dengan polemik yang ada keterkaitan khususnya antara saya dengan Saudara Hartono. Mohon maaf saya sebutkan saja. Saya ingin sedikit ceritakan dulu. Ini data ini adalah boleh dikatakan proses output. Tapi saya ingin menjelaskan dulu historicalnya. Kenapa sih sebetulnya permasalahan ini muncul? Jadi jujur ini muncul akibat tanda kutip boleh dikatakan ini persaingan usaha sebetulnya. Persaingan usaha di Hankook PT Hankook Tire. Dan saya perlu jelaskan kawan-kawan sekalian, PT Hankook Tire itu pure dari awal adalah secara bisnis milik saya. Dalam konteks kerjasama milik saya melalui saat itu kepercayaan saya, kawan saya sebutkan saja Doni Ardon. Saya waktu itu jadi anggota DPRD, dan saya belum punya perusahaan khusus limbah. Ketika saya mendapat kepercayaan dari Hankook, maka saya meminta kepada Doni Ardon untuk mendapatkan surat kuasa dari salah satu perusahaan. Saya sebutkan saya juga CP Ripki Jaya Mandiri miliknya kawan kita juga Pak Haji Sarin. Sehingga akhirnya dengan surat kuasa hukum dan atas akses dan kepercayaan manajemen Hankook Tire dan manajemen Hankook TRS Indonesia, perusahaan Korea dua-duanya, akhirnya keluarlah SPK dari PT Hankook TRS Indonesia ke PT Ripki Jaya Mandiri. Tapi kemudian di pertengahan jalan ada hal-hal non teknis untuk masalah pengkondisian di lapangan. Akhirnya saya bukan pemegang SPK secara yuridis, Doni Ardon selaku pemegang SPK atas kuasa direksi PT Ripki Jaya Mandiri. Saya menemui orang-orang yang bisa membantu menjadi kemitraan dalam rangka menyelesaikan kondisi-kondisi di lapangan. Jujur saya menemui Saudara Hartono dengan Doni Ardon dengan menyampaikan bahwa kami punya surat kerjasama usaha, tetapi tidak direspon dan dia tidak percaya. Tetapi di luar proses itu, tahu-tahu Doni Ardon sudah ketemu dengan salah satu pengacaranya Hartono namanya Hendrik Kauli, dan itu katanya deal bahwa untuk proses kerjasama pengelolaan limbah Hankook, pengkondisian lingkungan disiapkan uang 2 miliar. Nah, kemudian 2 miliar itu dari siapa ke siapa, terus bagaimana gitu. Administrasinya saya punya bukti bahwa uang yang katanya dari Hartono 2 miliar itu ke Hendrik Kauli. Dari Hendrik Kauli dengan Doni Ardon diselesaikan secara adat untuk berkomunikasi dengan para pengurus lingkungan di desa, orang lapangan dan lain-lain lah begitu. Saya tidak sebutkan secara detail. Nah, tetapi pada saat itu sudah deal di lapangan, pada saat mengkonfirmasi kami di Hotel Sahid Lipo, saya lupa tanggalnya berapa, tetapi yang jelas sebelum tanggal 14, mohon maaf lah, tanggalnya saya sebutkan khawatir salah. Kumpul di sana antara perwakilan Doni Ardon selaku pemegang kuasa, kemudian ada pengacaranya Hartono, ada saya, dan ada perwakilan dari Polres. Bahwa mau peralihan dari Hankook TRS ke Ripki Jaya Mandiri itu dirubah ke Harosa saat itu. Tapi ternyata Koreanya nggak mau, karena Koreanya taunya adalah saya, sehingga mereka tidak mau. Kalau saya saat itu lepas tangan, maka akan ada kerugian 2 miliar itu nggak jadi SPK. Tapi akhirnya saya memberikan solusi. Gimana kalau bikin perusahaan baru? Mister waktu itu Korea, dan saya tanya Hartono, oke bikin perusahaan baru saja. Artinya apa? Secara proyek kerjasama limbah Hankook itu milik saya. Tetapi untuk pengkondisian lingkungan, Hartono yang menyelesaikan. Dalam konteks kerjasama, sama-sama punya investasi dong. Akhirnya jadilah perusahaan PT Putra Cikarang Bersama dengan komposisi saham saya 20%, Hartono 80%, 400 lembar, saya 100 lembar. Kemudian berjalanlah, gitu kan? Berjalan. Terus di perjalanan ini ada pihak-pihak yang juga terlibat, walaupun tidak langsung. Ada kawan-kawan di bagian penegak hukum, ada juga kawan anggota DPRD waktu itu Pak Mustaqim, termasuk saya sebagai pemegang SPK. Dan clear, masing-masing kebagi. Dan itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Termasuk saya pemegang SPK, pemilik bisnis itu langsung, baik secara proses historical maupun proses yuridis tadi, hanya 2 tahun dapat bagian. Bagiannya berapa gambarannya? Kawan-kawan biar tahu. Saat itu ada barang yang harganya 1.000 dijual 13.000. Budianto hanya kebagian 50 perak per kilogram.
Nih, bumi dan langit saksinya. 50 perak per kilogram, untungnya 12.000. Tapi no problem. Bagi saya yang penting, Hankuk sebagai investor di Kabupaten Bekasi aman, nyaman. Nah, begitu 2 tahun ini, karena katanya ada kerugian, diputus. Saya pemegang SPK, itu nggak dapat bagian, hanya 2 tahun. Nah, secara administratif, perusahaan Putra Cikarang Bersama itu ada perubahan kemudian di Oktober 2015. Yang tadinya 2012 tanggal 14 Mei 2012 itu kami mendirikan Badan Hukum Usaha Putra Cikarang Bersama. Berarti tadi sebelum tanggal 14 Mei, Bang. Mohon maaf ya, sebelum tanggal 14 Mei itu tadi kami rapat itu. Tapi yang jelas di bulan Mei, karena habis rapat itu kami langsung bikin perusahaan itu cepat. Kemudian tanggal 20 Oktober 2015, Hartono meminta keluar dari perusahaan Putra Cikarang Bersama. Kemudian berubahlah, dia jual 400 sahamnya itu 300 ke saya, 100 ke stafnya Handi Suhandi. Berubahlah formula saham saya 400%, Handi Suhandi yang orangnya Hartono itu 20%. Artinya mohon izin, Hartono sudah tidak ada secara hukum di PCB. Tetapi pengambilan barang full semua tetap diambil. Celakanya lagi, selama Oktober 2015 sampai 2021, sepeser pun tidak ngasih ke saya. Demi Allah Rasulullah, sepeser pun tidak ngasih. Dan bukan hanya ke saya saja, ke orang penegak hukum yang bantu, nol. Ke tanya Pak Mustaqim, Ketua DPRD, nol. Sampai selama ini saya kena fitnah sebetulnya oleh 2 orang tadi itu. Gitu, baik Pak Mustaqim dan juga ada seorang petinggi Polri lah yang menjadi bagian memang berjasa. Tidak ada, tetapi saya dianggap dapat. Memang wajar, orang SPK-nya milik saya, perusahaannya saya, Hartono sudah tidak ada, nggak mungkin nggak dapat bagian. Itu teorinya, tetapi faktanya tidak ada. Nah, kemudian di bulan Agustus 2020, saya langsung saja di bulan Juli 2021, ini mulai polemik. Tahu-tahu turun kebijakan dari Hankuk Pusat bahwa Hankuk TRS, pemegang SPK sebagai second line-nya Hankuk. Jadi di Hankuk ini kawan-kawan, Hankuk ini pertama ada di 5 negara, ada 8 pabrik, ada 5 negara: Korea, Cina, Hungaria, Indonesia, dan Amerika. Gitu. Cuma saat itu Amerika belum ada pada saat proses Indonesia. Nah, tapi katakanlah sekarang 5. Nah, pemegang limbah dari Hankuk Tire itu seluruhnya diberikan kepada Hankuk TRS di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hankuk TRS Indonesia. Jadi kemitraan kami bukan dengan Hankuk Tire, tapi dengan Hankuk TRS Indonesia. Nah, karena ada masalah di pusat, Hankuk TRS diputus. Bulan Juli sudah datang ke sini perwakilannya. Dan saya diinformasi oleh Hankuk TRS, Mr. Pak Hyun Min Hyun Pak apa? Ya, Mr. Pak gitu. Bahwa kami akan diputus begini begitu, dikasih tahu baik ke saya maupun ke Hartono. Nah, adalah polemik pokoknya, dikasih tahu dan kami belum tahu siapa sebetulnya nanti pemegang SPK. Diperkirakan oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa ini bisa ambil langsung ke Hankuk Tire. Ternyata Hankuk Tire tidak begitu, nurunkan lagi. Ada perusahaan namanya PT Pit Solution Indonesia yang memegang seluruh limbah Hankuk seluruh dunia di 5 negara, di 8 pabrik. Nah, termasuk turun akhirnya ke Indonesia. Nah, begitu turun ke Indonesia, yang ditemui saya oleh Korea itu. Kenapa? Karena di headquarter bicara Hankuk Indonesia, mereka tahunya saya. Kenapa? Saya dianggap berjasa, pernah membantu perizinan Hankuk Tire yang waktu itu tidak selesai-selesai, dengan atas dasar saya punya akses baik di Pemda waktu itu sebagai anggota DPRD, dan bupatinya Pak Sadudin, IPPT yang sudah sekian bulan tidak selesai, bisa saya selesaikan. Itu mungkin flashback ya. Nah, akhirnya dari Korea headquarter harus temuin Budianto. Ini hanya perintah saja. Temu saya, bla bla bla. Mereka juga tahu karena Koreanya ini juga yang ditugaskan adalah ada Indonesia, dan mereka tahu kalau saya tidak dapat apa-apa dari proses tadi 2015 sampai 2021. Dan selama ini saya ngalah. Walaupun kalau saya nanya, "Head, apa sih? Bisnis rugi kok." Itu berulang-ulang kalau saya nanya ke Hartono, minta bagian, "Head, apa sih?" Dengan nada kekuasaannya. Dan saya bukan masalah tidak berani saat itu, hormat saja. Hormat, walaupun mohon maaf, ditipu lah dalam bahasa itu, bahasa saya nih. Karena nggak dapat apa-apa. Saya sebelum masuk ke situ, saya sampaikan berapa transaksinya. Transaksi pada saat Hartono masih ada di Putra Cikarang Bersama, dari 2012 sampai 2015 sebelum 20 Oktober, itu 6,3 miliar. Saya hafal semua, ini based on data, 6,3 miliar. Nah, di proses itu saya masih dapat bagian. Maka saya abaikan besar kecil, saya dapat bagian.
Tetapi begitu 20 Oktober 2015, dia keluar dari perusahaan, berapa transaksinya? 16,2 miliar. Sepeser pun tidak kebagian. Karena apa? Dia tidak pernah mau bayar ke perusahaan saya. Dia pengennya potong Kompas. Jadi jangankan untungnya, transaksi saja tidak mau ke perusahaan saya. Dan saya sebetulnya, ya sekali lagi, hanya unsur hormat saja sebetulnya saat itu. Walaupun mohon maaf, ada hal-hal yang tidak nyaman, tetap dilakukan. Gitu. Nah, kemudian masuk lagi ke 2001, akhirnya Korea datang dan dia masih salah. Oke, Hankuk akan dikasih ke Budianto, Pak Budi, tapi Pak Budi jangan dengan Hartono. Kenapa? Karena ada begini. Saya mungkin nggak ceritakan karena ini masa pidana lain lagi kan, begitu. Ternyata ada pencurian lah di Hankuk sekian ribu ton dan itu ada keterlibatan beberapa pihak gitu. Nah, akhirnya saya sebagai kawan, sebagai senior dengan dia, dan saya sebagai politisi yang berpikir namanya juga saya politisi, mungkin besok saya jadi calon bupati, mungkin calon DPR RI, nggak mungkin saya nyari musuh. Maka saya katakan ke Korea, saya tetap akan kerjasama dengan Hartono, tetapi dengan mekanisme yang berbeda, gitu. Nah, akhirnya komunikasi lah. Nah, si TRS tadi yang sudah diputus itu akhirnya memberikan info ke saya dan ke Hartono. Nah, setelah mau dikasih info bahwa mau diputus, Hartono menugaskan 2 orang. Satu Hendrik Kauli, pengacaranya. Yang kedua, Rini Maisyara, konsultan pajaknya. 2 minggu prosesnya, 2 orang yang berbeda, tetapi membawa misi yang sama adalah apa kesimpulannya? Ya sudah, balikin saja duit saya yang 2 miliar. Itu bahasanya. Yang tadi yang ke Hendrik Kauli dan ke Doni Arthur. Oke saja, nggak ada masalah. Gitu. Tetapi dari 2 miliar itu, melalui pengacaranya Hendrik Kauli, naik jadi 2,5 miliar. Saya bilang oke. Melalui ini, karena Korea Hankuk KRS punya utang mesin yang dilaporkan di Polsek Cikarang Pusat, kata Rini, Pak, daripada repot, mendingan balikin aja duit yang Korea beli mesin, daripada nanti Bapak ribet. Oke, 2,75. Nah, setelah 2,75 ketemu lagi saya dengan pengacaranya, Pak Hendrik Kauli, nelpon di depan saya kepada Hartono, saya nggak tahu nelpon atau tidak, 3 miliar. Saya bilang oke, 3 miliar saya balikin. Selama 2 minggu tuh, bro, 2 minggu komunikasi, baik-baik saja. H-3 sesuai janji mengembalikan uang, saya sholat zuhur di Masjid At-Tauhid Kota Delta Mas, dan sholatnya branding. Dia salam, saya belum, dia zikir, saya salam. Saya ngomong, Kang, itu urusan pabrik di mana? No. Saya mau kelolai Hankuk ya. Ini mohon maaf, ini bahasa aqua. Ya sudah, yang penting mah balikin aja duit saya. Itu aja kalimatnya. Intonasinya juga seperti itu. Oke, zikir, dia keluar masjid, mau sholat badiah, saya ikutin. Dan saya ngomong lagi, tendas, Kang, izin ya Hankuk mau saya kelola sendiri. Ya sudah, balikin aja duit saya. Buru-buru. Itu aja kalimatnya. Sholat badiah, setelah itu saya telepon Pak Hendrik dan Bu Rini. Pak Hendrik, Bu Rini, clear. Saya udah ketemu bos, bahasa saya bos waktu itu, bahwa dia yang penting balikin duit. Dan gak bilang 2-3 miliar, hanya pokoknya balikin duit. Clear? Ya sudah, saya siapkan uang. Itu H-3. Begitu H-1 asar, saya telepon Hendrik Kauli, Pak, uang sudah ada 3 miliar. Dia telepon Hartono kemudian malah telepon Hendrik, marah katanya. Lah, marah kenapa? Pak Hendrik, kasih tahu ke si Budi. Saya bukan marah ke si Budi, saya marah ke Korea. Korea tantang saya. Saya konfirmasi ke Korea. Mr. Kang, kamu tantang Hartono? Oh tidak, saya tidak tantang, cuman saya diancam oleh orang dalam. Namanya Denny Iskandar, GM di sana. Kamu jangan macam-macam ya, putus Hartono. Hartono ini orang hebat, Hartono ini kawannya banyak, gini, pokoknya hebat lah gitu. Kata Korea, oh, saya tidak takut ya sama siapapun. Dulu 2012, sekarang 2021 dia bilang. Koreanya itu dulu mah takut gitu kan, sekarang udah nggak takut. Dulu 2012, sekarang 2021 gitu. Dia bilangnya 2012. Nah, saya telepon lagi. Dan gak ada masalah, karena saya sudah janji langsung di masjid tadi. Ketemu. Begitu jam 9 hari H, jam 9 saya di kantor lama, langsung telepon masuk. Saya dapat info, pabrik Hankuk di demo. Saya bilang, demo saja. Hankuk mungkin mau diapain kek, terserah aja. Emang pabrik saya kan bahasa kasar. Saya begitu, silakan, di demo. Kenapa? Mobil dia sudah tidak biasa masuk. Tidak diperbolehkan oleh Hankuk karena sudah selesai. Karena kontrak dari Hankuk tayang ke TRS berakhir tanggal 31 Agustus 2021. Jadi praktis 1 September sudah selesai dengan sendirinya dan belum diperpanjang. Gitu. Nah, kemudian yang terjadi, telepon orang lapangannya Hartono, satu abrak. Langsung telepon saya, Budianto, di mana lo? Ke Hankuk lo, gua gebukin. Dan saya loading, yang dengar banyak. Ya saya dengerin aja gitu kan, bukan kelas saya lah harus ngurusin yang begitu kan. Tapi saya dengerin aja, dengerin.
Sejam kemudian saya ke lantai 3 dan staf saya juga banyak. Telepon lagi si Arab ganti. Dewan anjing lo, dewan goblok lo. Itu saya gedein. Itu kalimat itu dari anak buahnya Hartono. Saya bilang, oh bismillah. Dari dulu gua bukan takut sama Hartono. Gua hormat. Hari ini jangankan Hartono. Mekarta kalau gua udah jalan, udah takut gua putus kok. Itu bahasa emosialnya saya. Dan saya demi Allah sudah sangat baik dan menghindari potensi konflik. Kenapa? Saya tahu dia orang besar. Saya tahu dia duitnya banyak. Dan saya tidak ingin cari musuh karena mungkin saya adalah politisi. Sangat mungkin saya calon bupati besok masa mau musuhan sama orang hebat kan begitu. Nah, tetapi akhirnya seperti itu. Itu tanggal 1 September, Pak. Ternyata di proses negosiasi sampai 1 September, ternyata di dalam dokumen ini sudah ada beberapa laporan polisi. Tanggal 25 sudah masuk laporan polisi penggelapan mesin di Cikarang Pusat. Ini ada dokumennya. 25 Agustus sudah masuk ke Polsek Cikarang Pusat, LP Budianto penipuan dan penggelapan mesin steel cord. Saya jelaskan. Yang kedua, tanggal 23 September 2021, pelaporan polisi ke Polres Metro Bekasi di unit 2 Harda. Penipuan dan penggelapan rekomendasi PT koordinasi dengan Kepala Desa Pasirangi tentang PT YK Kajiko dan Yamasita Gomo. Satu lagi yaitu sudah agak dekat, Desember, tanggal 8 Desember 2021 ada laporan lagi, penipuan penggelapan lagi melalui Korea. Tapi ternyata sebelum 3 laporan satu di Polsek dan 2 di Polres, ternyata sebelumnya Doni Adom sudah dilaporkan penerimaan uang yang 2 miliar. Gitu. Walaupun berdasarkan data yang saya ketahui, uang itu dari Hartono bukan ke Doni Ardon, tapi ke Henry Kauli ke Doni Ardon. Karena waktu proses negosiasi ada satu kalimat. Henry Kauli telepon saya, Pak, saya ditelepon bos. Kenapa? Lah Pak Henry, itu beringuin 2 miliar, Pak Henry malu. Si anu tanda tangan, si Doni malah cuma fotokopi doang. Itu kalimat. Ini kalimat-kalimat aktual ya. Saya sampaikan. Itu cerita sebelumnya yang tadi, gitu. Nah, kemudian bukan hanya pidana, langsung ada 2 gugatan. Gugatan tanggal 29 September 2021. Gugatan terkait dengan pemutusan kontrak. Dan saya di sini digugat 18 miliar. Kemudian tanggal 10 November itu ada gugatan yang kedua tentang mesin yang tadi saya sebutkan yang di LP di Cikarang Pusat, gugatannya 4 miliar. Kawan-kawan sekalian, kenapa saya di LP 4 digugat 2 fine-fine saja? Satu kata kuncinya, tidak ada yang salah. Gitu. Kalau udah salah, Bang, jangankan 4 LP, 1 LP Abang udah nggak bisa tidur, nggak bisa nyenyak, udah nggak bisa makan. Bener nggak? Bini nggak akan urus tuh, Bang, punya bini berapa gitu, Bang? Gitu. Kalau sudah urusan sama polisi, gitu. Saya nggak tahu Abang pernah apa belum, gitu kan? Nah, jadi seperti itu, Bang. Makanya kami cuek saja. Tidak ada apa ngelobi sana, ngelobi sini, termasuk di demo. Di demo tanggal 1 kami minta bantuan kan? Tidak ada. Gitu. Kemudian tanggal 6 kami di demo lagi minta bantuan kan? Tidak. Hanya melihat saja dan mendokumentasikan. Setelah dilihat dokumentasi kami lapor ke Polda Metro. Gitu kan? Ya gitu saja. Karena ini negara hukum. Karena saya pahami bahwa kawan kita, mitra-mitra investor bukan tempat pertumpahan darah. Bukan orang demo kemudian kita bawa orang lagi akhirnya perang di pabrik. Ini kasihan orang pabrik kan? Itu yang saya pahami. Makanya wait and see saja yang kami lakukan. Kemudian kawan-kawan sekalian, dari proses-proses itu sebetulnya ada satu istilah yang saya lakukan. Selama saya bisa tangkis, saya tidak akan menyerang awalnya. Tetapi dari 25 Agustus sampai Desember terus-menerus, termasuk salah satu yang mohon izin secara pribadi tersinggung adalah satu kasus yang menurut hemat saya tidak memenuhi unsur bukti di unit 2 Harda, itu dinaikin tingkatnya menjadi sidik. Padahal tidak memenuhi syarat. Dan kemudian saya investigasi, ternyata satu, memaksakan alat bukti kwitansi yang pernah saya sebar ke kawan-kawan, itu dianggap benar. Yang kedua, Lurah Tatang yang membuat rekomendasi mengaku bahwa dia menerima mobil dari Harosa. Sempurna, seolah-olah kwitansi benar dan ada mobil yang diberikan. Lupa kalau mobil itu adalah namanya nama saya. Gitu. Nah, di situ saya bilang, oh berarti ini serius. Serius, bismillah, saya lawan. Saya ini mantan aktivis lah, saya ini mantan ketua BEM di PB. Tidak mungkin kalah set dalam hal ini dengan hanya mantan preman, kan begitu bahasa saya nih. Nah, akhirnya saya kompilasi. Saya ini bekas orang dekatnya dia, tahu punya dokumen ini itu. Begitu saya kompilasi, ada masalah-masalah mendasar.
Saya mungkin buka sedikit, ternyata beliau punya 4 KTP, 3 di Kabupaten Bekasi, 1 di Karawang. Dan 3 KTP di Bekasi itu yang asli 1. Celakanya KTP palsu itulah yang dipergunakan mendirikan 2 badan hukum usaha besar. Di Kabupaten Bekasi dengan PT Harosa Dharma Nusantaranya, dan di Karawang PT Kuta Singapura Bangsa, dan itu 100% KTP bodong hasil investigasi saya. Dan saya walaupun waktu itu belum LP ke Polda, saya sudah nyatakan dan sudah investigasi clear. Makanya kami lapor ke Polda, dan sampai hari ini berproses sudah hampir 12 orang diperiksa, dan mungkin dalam minggu depan sudah selesai. Nah, kemudian yang di Polsek Cikarang Pusat, ketika saya dipanggil konfirmasi, saya tidak pernah sulit. Hanya selalu saya pinggilin pertama nggak datang, karena saya ingin nunjukin cuek aja. Apa yang takut sih kalau nggak salah gitu. Kedua, saya datang dan saya bawa data semua. Nah, cerita di Polsek Cikarang Pusat, awalnya penggelapan mesin. Begitu dokumen pembelian mesinnya ada, bingung lagi, nambah lagi. Katanya ada barang hampir 837 ton nggak dibayar ke sana. Saya punya lagi buktinya. Pembayarannya apanya mungkin mohon izin, ada beberapa kawan-kawan sudah saya kirim info. Akhirnya tidak terbukti, dan saya meminta kepada kepolisian di Polsek Cikarang Pusat, mohon pastikan proses hukum di Cikarang Pusat ini clear. Gitu. Yang memang salah. Kalau salah pun kawan-kawan nggak bisa apa-apa, nggak bisa damai. Kalau salah udah pasti saya penjara. Nggak mungkin bisa ke dia minta maaf kemudian minta nggak akan, tetap di penjara. Dan saya tidak ada pilihan, harus siap dengan kondisi itu. Nggak akan pikir misalnya saya minta maaf kemudian juga minta dicabut apa, nggak akan bisa. Gitu. Karena sudah lebih dari 100 orang dipenjara oleh dia hanya gara-gara biasanya rata-rata adalah kwitansi yang dimodifikasi. Gitu. Kemudian yang sedikit agak krusial adalah yang di Polres, yang beberapa waktu yang lalu dengan dokumen-dokumen yang kami miliki, tetapi saya tidak tahu kawan-kawan di unit 2 Harda itu memastikan akhirnya jadi sidik gitu kan. Ya, tidak ada masalah, itu hak kewenangannya penyidik dan kepolisian. Tapi saya juga punya kewenangan untuk membuat laporan balik tentunya dengan bukti-bukti. Ya, melalui pengacara saya Kang Muhammad Iqbal berdebat malam ya sampai jam 11:30 gitu kan, hampir tidak diterima laporan kami, tetapi karena memang bukti-bukti counter attack laporan ini kuat, akhirnya diterima, dan kemarin saya sudah di BAP sebagai pelapor. Jadi di Polres ini yang tadinya terlapor sudah berimbang menjadi pelapor. Walaupun ada satu lagi, kalau satu lagi masuk proses penyidikan, saya akan lidik lagi, saya akan lapor balik lagi, karena kwitansi yang dimodifikasi juga. Nah, kurang lebih itu kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin di ujung saya hanya ingin mensikapi apa yang disampaikan tadi di Lipo. Ini kan bicaranya historical seolah-olah. Saya baca, saya dengan yang bersangkutan hanya beda 2 tahun. Saya 97 lulus SMA, mungkin dia sudah tidak bekerja tuh di sana. Lulus SMA, saya ke IPB, jadi artinya saya nggak tahu melakukan apa. Saat itu saya mahasiswa IPB. Tahun 2000, saya adalah ketua BEM salah satu fakultas di IPB. Mungkin yang tahu dia hanya di Preman Lipo kan, begitu. 2002 saya menjadi sarjana IPB, dia masih Preman Lipo Pak, gitu. Kemudian 2009 saya menjadi anggota DPRD, dan saya belum dekat dengan yang bersangkutan, kecuali hanya kenal waktu SMP. Kalau kemudian katanya saya hari ini seperti ini, jauh bro, jauh. Sebelum kenal beliau saya jadi anggota DPRD. Justru di Mei 2012 itulah saya ngasih rezeki ke beliau dengan kerjasama handuk yang kemudian dikuasai sesuai dengan yang saya ceritakan. Nah, dalam konteks ini kawan-kawan, jujur sebetulnya saya merasa tercemar betul sebetulnya dengan 4 LP, dan saya diam selama 5 bulan. Gitu. Saya pikir kali nanti berubah pikiran, dia yang lapor, dia yang cabut gitu kan, kurang lebih begitu. Karena saya nggak merasa salah. Dan kelebihannya adalah kami punya bukti-bukti otentik. Bukti otentik ada semua. Gitu. Jangankan ini mah kasus internal, saya mengalami jadi LSM. Data bukan di saya aja saya bisa dapat data, apalagi ini datanya ada di lingkungan saya. Termasuk ini dokumen jawaban besok ke pengadilan negeri. Besok kasus 260. Saya sudah tahu, pengacara-pengacara saya sudah dihubungi oleh mereka mau ditembak balik. Ini termasuk ini dan kawan-kawan. Nggak pengaruh. Kenapa? Semua substansi ini saya yang jawab. Gitu. Kawan-kawan pengacara, ya pun walaupun saya jelaskan, tetap yang tahu persis kan saya. Makanya yang replik, duplik itu saya jawab. Kalaupun pengacara saya ada yang nembak, kubu sana pindah, saya ganti hari itu juga langsung beres. Tidak akan mempengaruhi ini. Gitu. Yang kedua, ini contoh dokumen laporan ke Polda Metro Jaya. Ini baru dokumen saya
Dari sisi saya nggak tahu kalau Polres mungkin lebih banyak. Karena saya memberikan data ke Polda, 100% boleh dikatakan tidak ada yang dicari lagi oleh Polda. Udah saya cari duluan. Gitu. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Bagi saya ini adalah mungkin harga diri. Hari ini adalah bagaimana saya sebagai pribadi, sebagai anggota DPRD sebetulnya malu saya dengan di LP ini. Karena kalau tidak ada counter attack, maka dinyatakan saya dianggap penjahat, penipu, penggelap dengan apa-apa yang dituduhkan. Kurang lebih itu kawan-kawan sekalian, minimal dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi informasi yang penyeimbang. Benar atau salah bukan ranah kami, gitu. Termasuk juga bukan di ranah kepolisian ya. Mungkin nanti ada proses selanjutnya. Dan saya sebagai pribadi tidak ada pilihan. Satu, harus menyiapkan ini apapun resikonya. Kedua, tidak ada lagi rasa takut yang harus saya simpan. Takut bukan tidak takut, tetapi rasa takut sudah saya buang. Gitu. Bukan artinya saya membuka, tidak ada pilihan. Ini harus dihadapi. Karena tidak akan ada maaf urusan dengan dia. Kurang lebih itu kawan-kawan sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini sudah